Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sandra, pengawas pembina di Sekolah Penggerak SMP Negeri 1 Ciomas, Kabupaten Bogor, yang akan melaksanakan coaching pada hari ini. Dipersilahkan kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Ibu Nana Mulyana, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciomas sejak 1,5 tahun yang lalu, dan kebetulan SMP Negeri 1 Ciomas menjadi sekolah penggerak dalam waktu 9 bulan terakhir ini. Nama saya Ade, sebagai guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 1 Ciomas. Saya mengajar dari tahun 93, berarti hampir 30 tahun sudah mengajar di SMP Negeri 1 Ciomas. Saya Lesti Nur Sintawati. Di sini saya mengajar bahasa Sunda. Lama mengajar di sini dari tahun 2009, berarti sudah 13 tahun mengajar di sini. Baik, terima kasih perkenalannya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan menyelenggarakan coaching yang kebetulan fokus kepada Ibu Kepala Sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru. Baik, apa yang akan kita perbincangkan Bu Haji di dalam coaching ini adalah tentang isu-isu praktik sebagai kepemimpinan Ibu selaku kepala sekolah. Apa aja nih yang bisa kita diskusikan? Di antaranya yang pertama tentang bagaimana Ibu memimpin di sekolah ini. Bisa. Mungkin juga ada permasalahan mengenai perencanaan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Atau juga mungkin kita bisa bicara mengenai prosesnya dari pembelajaran itu sendiri yang berpusat pada siswa, apakah ada masalah. Kemudian juga bisa juga Ibu bercerita kepada kita semua di sini mengenai keterlibatan orang tua dan dukungannya seperti apa, dan juga apakah mereka dijadikan sumber belajar bagi siswa dan apakah di situ ada permasalahan. Bisa juga kita berbicara mengenai refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian juga bagaimana pengelolaan program-program sekolah yang akan berdampak kepada prestasi siswa. Kemudian yang terakhir juga bisa membicarakan tentang tantangan-tantangan keseharian di sini Ibu selaku kepala sekolah, atau pencapaian target barangkali yang sudah Ibu rencanakan kemudian mengalami permasalahan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi barangkali Ibu mau memilih apa sih topik kita pada hari ini yang perlu kita bicarakan di dalam coaching yang ketiga ini. Baik, terima kasih Bu Rizky. Alhamdulillah, sejak saya sudah pindah ke sini, kebetulan sekolah ini terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan kedua di Kabupaten Bogor. Tentu saja dengan terpilihnya SMP Negeri 1 Ciomas menjadi sekolah penggerak, banyak hal yang menjadi tantangan di sekolah ini, terutama memang terkait dengan kurikulum baru yang harus diterapkan di sini. Memang sejak awal ketika sekolah ini dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak, saya secara pribadi dan beberapa guru sebagai komite pembelajaran mendapat banyak materi dari narasumber tentang bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah ini. Kemudian setelah sekian bulan kami mendapat pelatihan, apa yang kami dapati kami sosialisasikan pada teman-teman di sekolah tentang sekolah penggerak itu seperti apa, kemudian kurikulumnya juga seperti apa. Kemudian dalam waktu 2 minggu kami juga melatih beberapa guru, terutama guru kelas 7. 1 bulan kita melakukan IHT terkait dengan bagaimana kurikulum baru nanti diterapkan di SMP Negeri 1 Ciomas. Memang tantangan awal yang muncul adalah kami bertemu dengan istilah-istilah baru yang memang harus beradaptasi dulu dengan pola pikir kami yang disesuaikan dengan kurikulum yang lama. Awal tahun ajaran kemarin kami berdiskusi bagaimana supaya kurikulum baru ini bisa dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ciomas. Terus memilih mana materi yang bisa diajarkan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu juga jadi tantangan awalnya. Tetapi alhamdulillah karena semuanya sudah bisa dipelajari bersama, sehingga pada saat pelaksanaan secara perlahan-lahan kami bisa melaksanakan. Di tahun ini kita melaksanakan sebanyak 4 proyek
masing-masing dilakukan dengan jumlah jam sebanyak 90 jam per project, sehingga kita membutuhkan waktu begitu lama, sekitar 3 bulan untuk masing-masing project, dan alhamdulillah guru-guru kelas 7 di sini semuanya terlibat untuk kegiatan project. Untuk kegiatan project sendiri, awalnya juga kita punya permasalahan di modul yang kita memang belum punya. Bimbingan dari Bu Rizky sebagai pengawas, kemudian dari berbagai narasumber, dari fasilitator juga yang secara rutin sebulan sekali membimbing kami, sehingga alhamdulillah baik modul ajar maupun modul project kami bisa membuat sendiri, dan insya Allah mungkin dalam waktu hampir setahun ini kita tinggal melaksanakan asesmen saja dan gelar karya yang memang insya Allah dilaksanakan di bulan Mei. Mungkin itu saja Bu Rizky, terima kasih. Ingin mengapresiasi dulu nih Bu Haji dan SMP Negeri 1 Ciamas, ternyata sudah luar biasa berjalannya pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Namun di dalam perjalanan inilah yang mungkin saya ingin tahu, apakah ada masalah dari permasalahan yang bisa dikatakan perlu kita bicarakan di hari ini, gitu. Jadi supaya kita pada hari ini bisa memiliki topik pembicaraan untuk mendiskusikan permasalahan tadi yang saya tadi sudah menggambarkan. Memang Bu Haji tadi sudah menggambarkan bahwa semuanya awalnya ada permasalahan dan ada tantangan, tapi sudah bisa disolusikan. Cuman untuk pembicaraan kita pada hari ini, apakah masih ada permasalahan itu yang masih mengganjal sehingga kita perlu diskusi pada hari ini. Jadi topiknya bisa macam-macam, bisa melalui kepemimpinan Bu Haji sendiri, kemudian pengelolaan program-program sekolah yang akan berdampak pada siswa, kemudian bagaimana pelibatan orang tua, dukungan maupun yang dijadikan sumber belajar, atau tantangan-tantangan sehari-hari yang sudah dilakukan tapi masih mengganjal gitu karena ada permasalahan. Mungkin ada di antara itu yang Bu Haji rasakan. Baik Bu Pengawas, secara pribadi yang saya rasakan menjadi tantangan sampai saat ini adalah keterlibatan guru-guru dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau untuk itu sebetulnya kami pihak sekolah sudah berulang-ulang baik mengadakan IHT sudah berkali-kali, hanya memang seberapa jauh keterlibatan guru dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu juga agak sulit, terutama guru-guru yang tidak mengajar di kelas 7 sebetulnya. Ada guru kelas 8, guru kelas 9, BP yang saya tanya juga belum dibuka sama sekali juga ada gitu. Ada juga yang sudah sampai topik sekian selesai gitu. Nah itu yang sebetulnya kalau motivasi mah gak berhenti-berhenti ya, secara personal saya ajak bicara gitu, secara umum di rapat, tapi kan ini kembali lagi pada gurunya yang susah sekali untuk mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak sekolah. Sebetulnya itu sih yang jadi permasalahan yang paling menurut saya itu tantangan yang terberat ya, melibatkan guru-guru. Kemudian kalau masalah yang lain kan misalnya nanti di tahun depan kita akan naik ke kelas 8, sebetulnya kan kalau itu tidak terlalu sulit karena memang guru-guru di sini juga melakukan MDMP MAPEL, sehingga mungkin ketika guru yang nanti sebelumnya tidak mengajar kurikulum Merdeka kemudian harus mengajar, itu kan bisa berdiskusi dengan guru yang lain bagaimana mereka bisa belajar supaya mereka juga bisa mengikuti kurikulum baru. Jadi permasalahan atau topik yang akan kita bicarakan di coaching kali ini adalah mengenai pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar yang memang dirasakan di sini masih ada beberapa guru yang belum memanfaatkan secara maksimal, bahkan tadi Bu Haji mengatakan ada yang belum sama sekali gitu. Jadi itu topik utama kita. Saya juga ingin membicarakan bahwa teknik coaching kita kali ini adalah teknik Tirta. Apa itu Tirta? Tirta itu anonim dari yang T pertama itu adalah tujuan, nanti kita akan menyebut tujuannya apa. Kemudian yang kedua identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan yang T-nya itu adalah tanggung jawab.
nanti selain saya yang mengcoaching Ibu Haji dan guru-guru, nanti juga ke depan Bu Haji yang mengcoaching guru-guru. Nah, nanti setelah itu adalah guru-guru yang misalnya sudah memiliki pengalaman atau kebersamaan kita dalam coaching ini, giliran ke guru yang lain. Nanti kita akan memperhatikan prosesnya, jadi betul-betul nanti saling mengcoaching yang akhirnya setiap permasalahan itu ternyata bisa didiskusikan bersama. Nah, ingin saya bertanya kepada Bu Haji, apa yang Bu Haji inginkan dari pembicaraan kita pada hari ini mengenai topik tadi? Sebetulnya yang saya inginkan mungkin bukan masalah pemanfaatannya saja, tetapi juga sampai saat ini Yang aksi nyata itu juga agak sulit ya. Sehingga saya pribadi untuk aksi nyata juga masih belum. Menurut saya itu agak sulit juga. Gitu. Nanya dulu ke Bu Haji, situasinya seperti apa nih sekarang? Baik itu guru-guru maupun Bu Haji, terutama dalam pemanfaatan PNM, dan jadi yang tadi yang Ibu katakan bahwa aksi nyata mayoritas belum. Nah, situasi ini apa sih yang mempengaruhinya? Mungkin yang pertama semangat dari guru-gurunya itu pasti. Semangat ya. Kemudian yang kedua pengetahuan tentang pembuatan video terutama ya tentang aksi nyata itu juga yang agak sulit karena memang kita tidak semua dari kita mampu membuat itu, sehingga kita bingung membuatnya. Kemudian apa saja yang harus dikirim dalam aksi nyata itu sehingga bisa diakui, itu juga kita masih bingung yang mana sih sebetulnya yang bisa dibuat. Nah itu mungkin itu permasalahan yang saya lihat di sini. Ya, setelah kita telusuri gitu ya, tadi yang mempengaruhinya, mungkin Bu Haji punya gagasan atau punya ide kira-kira ya, untuk mengatasi permasalahan tadi, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan memang salah satunya ya memberi motivasi itu pasti. Kemudian yang kedua berbagi, sebetulnya itu yang belum kita laksanakan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Padahal juga ada beberapa guru yang sudah bisa melakukan itu. Mungkin itu yang situasi yang belum saya lakukan pada saat ini karena memang terkait dengan waktu kami harus mengajar, kami juga harus melakukan kegiatan yang lain sehingga mungkin kita sulit di waktu. Kalau begitu permasalahannya, kira-kira nih bisa tidak direncanakan kapan gitu ya untuk bisa mengatasi permasalahan ini, karena kan suatu masalah kan tetap harus ada solusinya, harus ada jalan keluarnya. Dari sebetulnya Bu Haji sudah punya, tetapi tadi persoalan waktu. Mungkin sekarang kita harus mencanangkan atau merencanakan agar hal itu bisa kita atasi bersama. Kira-kira menurut Bu Haji kapan dan siapa saja yang terlibat, siapa saja yang akan diikut sertakan untuk mendukung keterlibatannya untuk mengatasi solusi. Insya Allah nanti setelah Ramadan, setelah hari raya, kita akan melakukan program ini Pak Ade, kegiatan ini dengan paling tidak untuk saat ini kita libatkan guru-guru yang sudah mencoba bisa untuk mengimbasi apa yang mereka sudah lakukan pada teman-teman di sekolah ini. Mungkin juga bisa mengundang dari narasumber yang lain yang bisa membantu yang sudah berhasil yang membuat aksi nyata dan berhasil, karena memang aksi nyata itu seperti yang kita pernah bahas itu nggak bisa dalam waktu sebulan selesai. Jadi Bu Haji mengatakan kendala salah satunya adalah kompetensi para guru dalam pembuatan video yang nanti mungkin bisa diakui dan dikirim ke aksi nyata. Nah, kalau hal itu apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya mah untuk kegiatan ini kita juga sudah pernah mengundang ahli ya membuat kanva misalnya atau membuat media-media yang lain. Sebetulnya kita sudah mencoba memfasilitasi guru-guru untuk itu. Mungkin ke depan kita akan melakukan kegiatan lagi yang memang pada hari itu betul-betul guru-guru terfokus membuat media yang bisa diupload untuk aksinya. Mungkin di kegiatan kita selanjutnya. Apa yang bisa
menjadi patokan atau kriteria keberhasilan ibu dalam hal ini? Kalau menurut saya mah kriteria berhasil itu ketika ide yang saya sampaikan pada guru, kemudian guru-guru bisa melaksanakan itu sebetulnya itu saya anggap berhasil. Atau paling tidak guru-guru yang belum dan belum bisa pun ada keinginan untuk pengen membuat, itu juga dianggap satu keberhasilan daripada guru tidak ada rasa sama sekali menurut saya ya. Jadi ada keinginan tapi penuh kendala, itu juga dianggap keberhasilan menurut saya, apalagi kalau mereka sampai bisa mengirim aksi nyatanya. Nah, apa yang harus ibu lakukan supaya itu bisa jalan? Terus memotivasi itu yang paling penting, melakukan pendekatan pada guru juga itu merupakan kegiatan yang paling penting. Insya Allah mungkin secara personal saya akan berbicara pada Bapak Ibu guru, terutama guru kelas 7 yang sudah memang mereka mengajar kurikulum. Nah, tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar mengenai solusi dari permasalahan yang dialami di SMP Negeri 1 Ciamas ini. Saya ingin secara detail, maksudnya ibu mengungkapkan bulannya, minggu keberapa, ngapain dulu persiapannya, pelaksananya seperti apa, siapa saja yang terlibat, ya. Jadi kita ceritakan di sini supaya lebih fokus lagi nanti kegiatan itu bisa dilaksanakan. Pertama, insya Allah mungkin kegiatannya akan saya laksanakan ketika kegiatan ujian sekolah sudah selesai, guru-guru masih sudah banyak waktu, mungkin akan saya Berarti kira-kira bulan Mei minggu ketiga ya, karena kita kan kalau tidak salah sampai tanggal 13 ya. Itu tadi yang belum diungkapkan, persiapannya bagaimana, pelaksanaan seperti apa, siapa saja yang terlibat? Sebetulnya semua kegiatan sekolah kan harus ada perencanaan gitu. Nah, sebetulnya kami di tahun ini sesuai dengan rencana anggaran akan melakukan beberapa kegiatan di hari dan workshop itu. Tentu saja langkah awal saya akan mengajar kurikulum para PTS saya untuk menyusun kegiatan ini secara bersama, kapan akan dilaksanakan, bagaimana teknik pelaksanaannya, kemudian narasumbernya siapa saja yang nanti akan kami undang untuk kegiatan ini. Tetapi terus terang memang masalah lain, kami juga bingung, kerepotan memilih siapa sih yang bisa jadi narasumber ya. Karena ketika saya berbicara ini ke beberapa teman juga, mereka umumnya mengupload sudah, tapi hasilnya belum. Lalu saya balik bertanya sama ibu, saran dari ibu sebaiknya kami bisa mengundang siapa saja sehingga apa yang kami inginkan tepat sasaran. Sebetulnya ini kan permasalahannya diterima atau tidak uploadan kita kan. Nah, kalau begitu dicari yang sudah berhasil ya, seperti yang Bu Haji tadi katakan. Ada juga kan beberapa guru yang tadi katanya sudah berhasil upload dan itu diterima. Mungkin itu justru yang yang harus kita jadikan ujung tombak supaya mereka bisa memberikan atau men-share ya, trik-triknya ke dalam setiap orang guru supaya itu bisa terjadi gitu. Karena kan dari pengalaman itu justru kalau misalnya tidak dialami sendiri ya mungkin secara teori ya kurang tepat seperti yang Bu Haji katakan tadi. Kebetulan kita memang punya satu guru penggerak yang alhamdulillah sudah melaksanakan itu. Sebetulnya yang mungkin menjadi kendala guru penggerak yang ada di sini itu guru pindahan yang maksudnya gini, dia kalau harus teman-teman mungkin rasa segan juga malu ya, sehingga ya seharusnya memang teman-teman yang bertanya seharusnya kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan bicara dengan Bu Mama sebagai guru penggerak yang sudah berhasil untuk membantu mengibasi pada teman-teman yang lain. Sudah ketemu ya, berarti tadi sudah dikatakan bahwa yang akan turut mendukung untuk permasalahan ini adalah Ibu Mama, karena dia yang satunya sudah berhasil dan dia juga seorang guru penggerak. Nah, dari pembicaraan tadi sampai akhir ini Bu Haji barangkali bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi. Kesimpulan saya bahwa tidak ada sebetulnya masalah yang tidak terselesaikan.
Artinya masalah yang tadi saya sampaikan terkait dengan memanfaatkan saat mereka mengajar, kemudian guru-guru mengupload hasil karya di aksi nyatanya. Sebetulnya ketika memang ada keinginan, insya Allah pasti ada jalan. Sehingga tinggal kesempatan saja untuk melaksanakan itu yang belum kami lakukan. Dari pembicaraan ini barangkali ada pemahaman atau insight baru tentang kegiatan coaching kita hari ini. Sebetulnya ketika coaching ini mungkin rutin dilaksanakan, kita akan menemukan masalah-masalah baru yang belum terpikir, kemudian kita diskusikan seperti ini sehingga oh iya ternyata kami punya masalah ini dan ternyata juga kami bisa menyelesaikan solusinya seperti ini. Itu dia poinnya Bu Haji. Jadi sebetulnya coaching ini adalah membicarakan apa yang menjadi ganjelan atau permasalahan yang kita alami. Nah, kemudian digiring oleh coachnya, kebetulan dia sekarang saya yang jadi coachnya, untuk menggiring coachingnya itu untuk bisa mengungkapkan apa sih yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya permasalahan yang akan menjadi solusi itu dibuat oleh si coach sendiri gitu. Jadi memang begitu tujuan coaching berarti itu tercapai Bu Haji. Insya Allah pada coaching yang keempat berarti ya Bu Haji. Jadi kita akan melakukan coaching lagi dengan Bu Haji. Nanti giliran Bu Haji ke guru-guru di atas yang lihat, kemudian guru-guru ke guru-guru lagi. Memang yang termudah adalah proses teknik tirta ini karena lebih gampang dihafal gitu ya, urutan-urutannya itu. Demikian barangkali. Terima kasih atas kehadirannya para hadir, Ibu Lesi, dan ini aktris utamanya kita hari ini adalah Bu Haji Nana. Alhamdulillah sudah bisa melakukan coaching dengan baik pada hari ini. Demikian barangkali, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.